Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas dua hadis sekaligus, yaitu pertama hadis kelima dan hadis yang keenam. Hadis yang kelima dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Dia ini adalah ibunya orang-orang beriman atau ibunya hamba-hamba Allah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis karena paling cerdas, paling kuat hafalan hadisnya. Makanya banyak hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man ahdasa, siapa orang yang melakukan hal baru fi amrina, dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, minhu darinya, fawaradun, maka itu tertolak." Atau maksudnya ada dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa orang yang beramal dengan satu amalan, laisa li amruna, yang tidak diajarkan dalam agama kami, fawaradun, maka itu tertolak. Ini maksudnya apa, ibu-ibu? Maksudnya kalau ibadah itu harus jelas perintahnya. Jadi kita tidak boleh melakukan ibadah tanpa dasar perintahnya. Tidak boleh melakukan ritual ibadah tanpa aturannya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh itu. Atau yang disebut dengan bid'ah, melakukan perbuatan yang tidak jelas dalilnya. Contoh, ibu lagi kuat nih, ya, sholat subuh cuma 2 rakaat, pengen nambah 3 rakaat. Bukan dapat pahala, dosa. Tuh, ya bu. Contoh lagi puasa. Ibu puasa masih kuat nih, masa puasa cuma Arafah doang. Tambahin nih Idul Adha, Idul Fitri puasa, hari tasrik puasa. Bukan dapat pahala, dapat itu melakukan ibadah tanpa dasarnya, namanya begitu. Ya kan? Ya, semua ibadah itu harus jelas dalilnya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, zakat, haji juga begitu. Umroh harus jelas, zikir juga harus jelas. Contoh, ada orang yang pengen cepet kaya, ngamalin zikir tanpa dasar. Ya, dia datang ke dukun, ya, datang ke orang pinter. Pak, saya ini rezeki saya mampet, utang udah di selebar warung, bejibun, puyeng kepala. Iya, bagaimana caranya? Dukun itu ngomong begini, orang pinter tadi, nih amalin nih, kamu baca zikir ini sebanyak 100.000 kali setiap hari. Zikirnya apa Pak Dukun? Pak ini, bacalah Ar-Razzaq 100.000 kali. Ya, sehari 2 hari diamalin, seminggu 2 minggu diamalin, sebulan diamalin, gak dapat rezeki, malah kesurupan orang itu. Nah, akhirnya datanglah ke ustadz, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ya kan? Ketika dibacakan itu, jin yang ngomong, Pak Ustadz, setiap hari saya dipanggil, kadang 100.000 kali setiap hari ini orang ini manggil saya. Gimana saya nggak mau datang? Saya datang ke diri dia. Emang kamu siapa, hai jin? Nama saya Ar-Razzaq. Nama saya Abdul Razzaq. Jinnya namanya Abdul Razzaq.
hati-hati tuh Bu. Jadi kalau ada orang memerintahkan zikir yang tidak jelas dalilnya, bisa mendatangkan makhluk lain. Makanya pentingnya ngaji. Dengan ngaji kita tahu dasarnya. Ikutin aja guru, aman. Guru nyuruh begini aman tuh. Kenapa? Karena dalilnya disampaikan. Ini sholat caranya begini, ini puasa caranya begini, ini zakat, ini infak, sedekah, ini ngaji, ini zikir. Kalau pengen rezeki lancar, sholat duha setiap hari, istighfar setiap saat, sedekah, ya kan? Makin banyak sedekah, makin banyak rezekinya tuh. Disuruh amalin, jelas dalilnya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, kita amalkan, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Tapi kalau ada orang yang nyuruh amalan yang tidak jelas dalilnya, bukan dapat rezeki, malah jadi kesurupan. Bukan mudah bayar utang, malah banyak utang. Nauzubillahi min. Jadi hadis ini menjelaskan pentingnya kita beribadah sesuai aturan Allah Subhanahu, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ngarang-ngarang ibadah, nggak boleh Bu. Menciptakan amalan baru dalam ibadah nggak boleh, ya kan? Ruku, sujud, sholat gimana caranya? Nggak boleh ngamal-ngamalin yang aneh-aneh. Ya inilah pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Dengan ngaji jadi tahu. Nggak tahu tanya ke guru. Insya Allah jadi tahu. Ya Bu ya. Paham sampai sini Bu? Insya Allah. Kemudian hadis yang ke-6 sekarang. Al hadisus sadis. Hadis yang sadis. Maksud hadis yang ke-6 ya. Bukan sadis Zionis ya. An Abi Abdullah Nu'man, dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun nas. Sesungguhnya halal itu jelas, haram jelas. Halal jelas, haram jelas. Tuh Bu, jadi nggak boleh kita ya dalam melaksanakan ya kehidupan keseharian kita, mana yang halal, mana yang haram jelas. 25 Desember Natal, ngucapin Natal boleh nggak? Haram, nggak boleh. Tuh. Apalagi sampai ikut-ikutan Natal, jelas haramnya, jelas halalnya, jelas haramnya. Ini haram jelas. Babi haram, minuman keras haram, ya kan? Anjing haram, ya. Itu jelas, jelas haramnya. Halalnya jelas. Makan daging kambing, daging sapi jelas halalnya. Ya Bu. Tapi ada yang nggak jelas. Di antara yang nggak jelas itu namanya subhat. Bainahuma la ya'lamu umurun mustabih, itu yang subhat. Remeng-remeng, tahu remeng-remeng Bu. Enggak jelas ini halal apa haram, ini haram apa halal. Kan enggak jelas nih. Nah, kebanyakan manusia enggak tahu, umumnya enggak tahu. Bagaimana caranya? Rasulullah mengingatkan, "Famanitaqo subhat, faqad lidini wa irdihi." Siapa orang yang selamat hati-hati dengan yang subhat, maka ia akan selamat agamanya, kehormatannya. Siapa orang yang jatuh ke subhat, maka jatuh ke yang haram. Contoh nih, contoh subhat itu misalnya bunga bank. Bunga bank itu halal atau haram? Nah, ada yang mengatakan haram karena sama dengan riba, ada yang mengatakan halal, itu tidak sama dengan riba. Nah, makanya itulah yang subhat. Tahu subhat? Remeng-remeng gak jelas halalnya. Bagaimana caranya? Yaitu pindah ke bank syariah. Ya kan, ada namanya Bank Syariah Indonesia, supaya enggak jatuh ke yang haram. Kalau yang bank syariah jelas halal
Kenapa? Karena di situ ada ulamanya, namanya Dewan Syariah yang ngawasin transaksi ekonomi di bank ini halal atau haram. Jadi ada ulamanya, itu bedanya. Kalau bank konvensional tidak pakai ulama, dia mah yang penting banyak dapat, ya kan, berbunga-bunga. Makanya orang yang jatuh kepada yang subhat jatuh kepada yang haram. Selamat dari yang subhat, maka selamat agamanya, selamat kehormatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu subhat namanya remeng-remeng tuh. Malam tahun baru nih nanti malam, ya merayakan malam tahun baru, boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Yang penting tidak kesiangan tahajudnya, tidak kesiangan sholat subuhnya. Ini kadang-kadang semalam suntuk begadang, jangankan tahajud, subuh kesiangan. Ya Bu, makanya kemaksiatan terbesar nanti malam terjadi. Kenapa? Semua orang lalai semuanya. Ada yang bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung, bakar rumah, enggak ada ya? Sekarang makanya dirubah Bu. Yang biasanya tahun baru bakar jagung, bakar ikan, bakar ayam, bakar dosa. Setuju Bu? Yang tadinya niup trompet sekarang megang tasbih. Setuju? Yang tadinya semalam suntuk begadang nggak ada maknanya, sekarang zikir, baca Quran, muhasabah, insya itu yang penting. Khawatir ketika niup trompet itu malaikat Israfil ikut-ikutan niup, ya. Atau paling tidak niup trompet, bakar petasan, bakar jagung, malaikat maut nyambut nyawa kita. Nauzubillahin. Itu khawatirnya gitu doang sebenarnya. Jadi malam tahun baru itu boleh, halal, boleh. Cuma yang gak bolehnya itu akhirnya lalai waktu sholat. Betul? Coba biasanya dah malam tahun baru subuh kira-kira di Masjid Nurul Falah berapa orang? Di musola berapa orang? Ya alhamdulillah. Kadang-kadang ada Bu, malam tahun baru yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia. Emang belum ada orang sendirian? Ya Allah, ada yang begitu tuh. Pada kemana orang? Nah iya itulah. Kenapa bisa tidur? Karena semalam begadang, semalam suntuk. Itu yang masalahnya, nggak bolehnya di situ. Makanya kata Rasulullah SAW, kita diingatkan wal as, demi waktu masa, demi detik. Innal insana lafi usrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman, beramal soleh, memberikan wasiat dalam kebenaran, memberikan wasiat dalam kesabaran. Masa nenek-nenek masih niup trompet? Ada nggak di sini nenek-nenek? Nggak ada ya. Ya, ada yang Bu ya? Boleh ya. Bukan masalah nggak bolehnya, khawatirnya. Ya, bayangin Bu, niup trompet itu kan yang nyobain pertama siapa? Nah, kalau tukang trompetnya sehat, kalau nggak sehat, bengek, penyakit TBC, nah nular tuh sama anak kita, ya. Itu masalahnya. Nauzubillahimin. Halal jelas, haram jelas. Yang tidak jelas namanya subhat. Ya, kalau jatuh ke subhat maka jatuh ke haram. Kalau kita hindarkan ke subhat maka selamat agama kita, selamat kehormatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Seperti dicontohkan seperti pengembala kambing. Di situ ada kebun orang, lalu kambing itu masuk ke kebun orang, dia makan rumput orang. Kira-kira halal atau haram? Subhat. Subhat. Kalau orang yang punya kebunnya rela, kalau nggak rela, nah itu jadi haram tuh. Ini kan dicontohkan seperti itu.
Makanya pentingnya kita menjaga jangan sampai kita jatuh dari yang subhat apalagi yang haram. Nauzubillahi min. Makanya kata Bang Haji Roma Irama apa? Yang haram itu enak ya. Yang enak-enak itu Nah, lalu apa kata Rasulullah dilanjutkan hadis ini? Ala innal himallah maharim, sesungguhnya larangan Allah itu haram. Ala, nah ini nih yang sering disampaikan oleh Agim nih dalam tausiahnya manajemen kolbu. Inna fil jasad mudghah, apabila sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Ini dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ija saluhal jasadu kullu, apabila baik daging itu maka seluruh tubuh kita menjadi baik. Wa ija fasadul kullu, apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apa itu? Al-qalbu, itu hati. Jadi rajanya tubuh kita adalah hati. Kalau hati baik, mulut baik, tangan baik, telinga baik, kaki baik. Tuh, kalau rajanya hati ini rusak, maka mulut pun rusak, ya kan ya? Makanya seperti teko itu bagaimana isi airnya. Kalau air putih, air bening, keluarnya air bening. Kalau susu keluarnya, kalau teh. Kalau kopi, kalau sirup, begitulah kita. Kalau hati kita bersih, ya kan, pikiran jernih. Kalau hati kita bersih, ibadah khusyuk. Kalau hati kita bersih, doa kita mustajab. Kalau hati kita bersih, akhlak yang mulia. Hatinya bersih, omongannya baik, telinganya baik, tangannya ingin melakukan yang baik, kakinya melangkah ke tempat yang baik. Makanya pentingnya menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat kian gigih, prestasi mudah diraih. Jika hati busuk, pikiran pun merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah bini, jangan kawin lagi. Jagalah bini, jangan kawin lagi. Iya Bu ya, pentingnya menjaga hati. Ini dalam hadis ini nih sering disampaikan Agim dengan hadis ini. Pentingnya kita menjaga hati. Makanya dalam surah As-Samsi apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung sukses orang yang selalu membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Karena hati itu raja, hati itu inti. Hatinya baik, semuanya menjadi baik. Makanya Bu, ada orang rajin ibadah, sholat rajin, puasa rajin, sedekah, infak, sedekah rajin, haji dilaksanakan, umroh rajin dia laksanakan, baca Quran, zikir, ya kan, sholawat, tapi dia masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena hatinya busuk. Ya, hatinya busuk. Apa itu? Penyakit hati ini banyak banget. Ada namanya ghibah. Tahu ghibah? Kerjaannya suka ngerumpi, gosip. Kalau di sini sih ibu nggak ada. Yang ada tuh di laut. Yang ada di laut. Ya pindahan dari pondok. Ya Bu ya. Apalagi yang kedua, hasud, iri hati, dengki. Ya Allah, apa itu iri hati, dengki? Enggak seneng kalau tetangga itu dapat nikmat beli motor baru meriah, dapat nikmat beli mobil baru, masuk rumah sakit.
Iya, dapat nikmat punya rumah baru mati. Nah, itu namanya hasud, iri hati, dengki. Tuh, hati-hati dengki itu. Hati-hati nih hasud juga nih, membakar semua kebaikan kita. Seperti kayu kering terbakar oleh api, cepat banget. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, baca Quran, habis tuh amal kita tuh. Gara-gara penyakit hasud. Ciri hasud itu SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangga dapat musibah, syukur lu, mampus lu. Tetangga mati, syukurin lu, astagfirullah. Itu tuh hasud. Yang kedua, yang ketiga, yang menggerogoti amal ibadah kita, riya, sum'ah, ujub. Penyakit hati ini, Bu. Sholat karena ingin dilihat, infak karena pamer, ingin disebut dermawan, gak ikhlas. Ini juga yang menggerogoti amal kita. Haji karena gelar, ibadah karena ingin disebut orang rajin ibadah. Ini semua hancur nilainya ibadah Allah di hadapan Allah. Nauzubillahi min hasud, ghibah, apalagi itu riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur, merasa paling hebat, merasa paling benar, petantang petenteng, karena jabatannya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena ketenarannya, karena keturunannya, sombong. Ini juga menghancurkan amal ibadah kita. Nauzubillahi min. Itu semua penyakit hati, Bu. Bedakan penyakit hati dengan penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani itu biasanya kita cepet-cepet ingin sembuh, betul? Kita pilek sedikit, minum obat. Meriang sedikit, ke puskesmas, betul? Tapi kita punya penyakit hasud, iri hati, dengki, biarin baik. Punya penyakit ghibah, dipelihara. Punya penyakit sombong. Nah, ini berarti kita lebih memperhatikan penyakit jasmani daripada penyakit hati. Padahal, Bu, penyakit jasmani itu hanya menyebabkan paling banter mati. Tapi penyakit rohani menyengsarakan hidup kita dunia akhirat. Nauzubillahi min. Makanya pentingnya memperhatikan hati kita nih. Hadis ini pentingnya menjaga hati kan. Dalam tubuh kita ada segumpal daging, baik-baiklah, rusak-rusaklah, dan itu adalah hati. Tuh, iya Imam. Makanya pentingnya kita jaga. Bagaimana supaya kita menjaga penyakit hati? Menjaga hati? Pertama, dulu kan ada 7M ya, masih ingat 7M kan? 7M, menjaga hati bersih. Pertama, mu'ahadah, yaitu janji kita kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ingat tuh, makanya diulang-ulang kan. Sholat 5 waktu diulang, tahajud diulang, duha diulang, qobliyah ba'diyah diulang, supaya sadar sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah, mencari ridha Allah. M yang pertama mu'ahadah. Ingatkan dulu ya benar ya. Yang kedua, M yang kedua mujahadah. Supaya hati bersih, sungguh-sungguh ibadah serius. Ya Bu, kalau lagi nonton film boleh Ibu nggak serius, nonton sinetron. Tapi kalau lagi sholat, lagi ngaji, lagi puasa, lagi zikir, harus serius, sungguh-sungguh. Namanya mujahadah, sungguh-sungguh. Contoh sholat sungguh-sungguh, awal waktu di masjid berjamaah bagi bapak-bapak. Yang penting bagi ibu-ibu awal waktu deh, jangan ditunda-tunda. Almarhum istri daripada Habib Rizik Sihab, Allah maghfir laha, ini meninggalnya hampir sama dengan almarhum Syarifuddin, abang saya, ya kan? Ya, istri dari Habib Rizik, ya Syarifah, apa namanya itu? Nah, beliau itu amaliyahnya Bu, apa Bu? Selalu 5 waktu tuh di awal waktu. Apapun sibuk apapun di awal waktu. Amalan itu selalu sholatnya 5 waktu di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Ya Bu ya.
jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kalau udah ditunda-tunda setan masuk, makin hari makin berat jadinya. Sholat zuhurnya dilaksanakan mau asarnya mau maghrib, maghribnya mau isanya mau tidur, subuhnya udah masuk waktu duha. Nah ini makanya berabe orang yang begini. Itu makanya penyakit hati itu cara ngobatinnya sungguh-sungguh ibadah. Sungguh-sungguh ibadah, penyakit hati hilang kalau kita sungguh-sungguh ibadah. Yang ketiga, yang ketiga muhasabah. Sibuk dengan diri sendiri, nggak tertarik dengan aib orang lain, karena aib kita lebih banyak dari aib orang lain. Seandainya diperlihatkan nih, saya nggak bisa ngomong saja karena aib saya banyak banget, ya. Tapi kan Allah sayang kepada kita, Allah serahasiakan penyakit hati kita. Makanya kita yang tahu nih caranya muhasabah. Introspeksi, evaluasi diri. Man kana yaumuhu, siapa orang yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik daripada hari kemarin, bahwa robihun, maka orang itu beruntung. Man kana yaumu misla amsihi, siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, bahwa khosirun, maka orang itu rugi. Man kana yaumu syarran min amsihi, siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, bahwa khosirun, maka orang itu celaka, mal'unun, celaka. Nauzubillahi min. Jadi caranya muhasabah. Caranya bagaimana? Lihat, mengaca diri. Saya tanya ibu, ngaca itu sehari berapa kali bu? Ngaca pipi ini, ngaca pakaian, ngaca jilbab berapa kali sehari? Ya, mau ngaji aja, mau ngaji nih, habis mandi ngaca, pakai jilbab ngaca, pakai bedak ngaca, pakai lipstik ngaca, ya kan ya? Nggak ngaca lagi, iya. Di dalam mana? Di dalam tas adanya kaca. Habis sampai di majelis lain yang dilihat kaca, kan ya? Bukan nggak boleh. Tapi yang di kaca apa itu bu? Yang di kaca apa itu? Fisik kita, jasmani kita. Padahal jasmani nanti jadi apa nih? Makanan cacing. Walaupun ini bagus, ini hidung mancung, ini jadi makanan cacing, ya bu ya. Walaupun menor, ini makanan cacing. Iya kan habis kan. Tapi yang kembali kepada Allah apa? Ini hati. Tuh. Ya, pernahkah kita mengaca hati kita? Lebih banyak ibadah apa maksiat? Lebih banyak bersyukur apa berkeluh kesah? Lebih banyak sabar apa lebih banyak mengeluh? Lebih banyak pahala atau dosa? Nah itu tuh mengaca, namanya mengaca diri. Muhasabah namanya. Jadi muhasabah itu namanya mengaca, bukan orang lain tapi diri sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Itu yang ketiga. Yang keempat, supaya hati bersih, caranya muraqabah, dekat dengan Allah dimanapun kita berada. Di majelis taklim dekat dengan Allah, di rumah dekat dengan Allah, di jalan dekat dengan Allah, naik motor dekat dengan Allah, naik odong-odong dekat dengan Allah, naik kemudi puter dekat dengan Allah, lagi naik mobil ziarah jalan-jalan ke puncak, ingat Allah. Ya, selalu ingat Allah, insya Allah hati jadi bersih. Makanya setiap kita ingat Allah, Allah bersihkan hati kita. Amin. Amin apa? Ya, tunggu. Sambil nyuci, sambil ngepel, sambil ngeriska, sambil masak, sambil goreng tempe, goreng tahu, goreng ikan asin, ingat Allah. Itu masakan selesai, nikmat dan pahala, hati jadi bersih. Bayangkan sambil nyuci, wah, musim pok tuh, wah kayak paling dia dapat dapat pinjaman ya. Oh, dia mau beli mobil, dia mau kredit ya, gue juga bisa. Ngomongin orang terus, akhirnya kerjaannya nggak bersih, nggak bagus, dosa kita. Cobalah kalau kita iringi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba malam tahun baru dengan sholawat, dengan istighfar, nikmat ya Bu ya. Orang-orang pasang petasan kita, iya. Orang-orang bakar jagung kita bakar dosa. Jadi nanti sepakat ya, nanti malam kita bakar dosa, amin. Ya, yang punya ayam, yang punya ikan bawa aja ke rumah saya. Sekarang kita bakar dosa, dosa. Inilah tahun baru sebenarnya. Tuh namanya muhasabah, muraqabah. Yang keenam, supaya hati kita bersih, supaya penyakit hati hilang, yaitu dengan cara apa? Lupa Bu ya? Mu'aqabah, menghukum diri. Menghukum diri ini kalau kita melakukan kesalahan. Contohnya, tapi saya yakin sih kalau ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Falah semalam pada bangun ya. Misalnya nih ibu biasa setiap malam bangun tahajud, ternyata kesiangan. Nah, paginya kita mu'aqabah, menghukum diri. Dengan cara apa? Sedekah yang kira-kira memberatkan. Biasanya sedekah cuma 1.000, hari ini sedekah 150.000 untuk beli keramik Qalbun Salim lantai 3. Karena masih membutuhkan sekitar 40 meter lagi keramik. Kalau satu jamaah Nurul Falah satu keramik selesai, ya kan ya? Kan 40 orang kan? Amin, insya Allah. Yang lain kan udah ada yang 10 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Infak, sodako, amal jariah keramik, pembangunan pesantren Qalbun Salim. Siapa yang mau ikut silakan hubungi saya. Kalau nggak mau silakan ibu transfer ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya gampang dihafal, 31 Januari 2018. Apa nomornya itu? 3101/2018. Kan enak gampang hafalnya. 3101/2018, 12 itu angka dari bank. 3101/2018 12. Soalnya ada yang transfer dia pakai handphone udah bisa sekarang, tinggal klik langsung. Alhamdulillah. Insya nggak mampu Ustaz, ganti dengan apa? Semalam gak tahajud, istighfar yang lebih banyak. Biasanya istighfar cuma 100 kali, karena semalam gak tahajud istighfarnya 1000 kali. Bisa nggak Bu? Itu namanya mu'aqabah. Kalau kita melakukan itu, hati jadi bersih, penyakit hati jadi hilang. Sama dengan kita minum obat nih, kata dokter nih penyakit ibu minum obat ini ada 2 kali sehari, ada 3 kali sehari, ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Lalu kita sok tahu, bodoh amat, ini pengen sembuh, obat langsung saat itu diminum semuanya, kira-kira apa Bu? Mati. Nah, penyakit hati juga nggak bisa langsung hilang. Hasud, iri hati, dengki, sombong, ria, gibah nggak langsung hilang. Bagaimana caranya? Itu urutan yang tadi saya jelasin tuh. Ikuti urutan tadi, sebagaimana mengikuti urutan dokter supaya penyakit jasmani kita sembuh. Ya kan ya? Mu'aqabah, menghukum diri. Menghukum diri itu bukan orang lain yang lakukan, kita sendiri yang mau. Seperti Umar bin Khattab, ya, dia pernah tidak melakukan sholat berjamaah asar. Lalu dia melihat sahabat pulang, dia tanya, "Hai sahabat, kamu dari mana?" "Dari masjid." "Ngapain sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah?" Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. "Kenapa hai Umar?" "Gara-gara ini kebon, saya tidak berjamaah di masjid. Gara-gara ini kebon, saya tidak sholat berjamaah bersama Nabi. Mulai saat ini saya menghukum diri saya, ini kebon semuanya saya wakafkan untuk Nabi, untuk Rasulullah, untuk wakaf fisabilillah." Tuh hanya gara-gara tidak sholat berjamaah di masjid. Kira-kira kita bisa nggak begitu Bu?
Contohnya, ya kan ya, ibu baru beli motor baru, biasanya sholat tepat waktu, gara-gara punya motor baru dilapin, dicuciin, dilapin, dicuciin. Nanya empok tetangganya, kenapa empok kok biasanya kalau empok sholat selalu di awal waktu, sekarang udah jam berapa nih kok belum sholat zuhur, udah jam 2. Wah, gara-gara ini ya, motor ini nih, wah udah saya wakafkan dah untuk kolbun salim. Soalnya kemarin ada yang wakaf motor bu, orang ada surat-surat, saya tanya mana suratnya, ada motor jadul, ya saya terima aja, tapi nanti bahayanya nanti kalau ini nggak boleh dibawa kemana-mana ini mana? Ada yang wakaf motor yang nggak ada STNK, nggak ada BPKB, ya. Bodoh, khawatir tadi ambil aduh ada. Ya bu ya, nah itu ya, itu namanya mu'aqabah. Yang terakhir, supaya hati kita bersih nih, majelis ini nih, majelis zikir ini, majelis ilmu pengajian, kita nggak sadar mungkin, tapi Allah Rasulullah menyatakan dalam hadis, malaikat ikut hadir, malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Qumu qad ghafarallahu junubakum wa budilat sayiatikum hasanat. Berdirilah kalian, kata malaikat nih. Kita habis ngaji, berdiri kan? Ngapain? Pulang. Apa kata malaikat? Sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Amin. Yang kedua yang lebih bagus lagi, mantap lagi, Allah ganti itu sifat buruk kamu dengan sifat yang mulia. Tadinya hobinya ngerumpi, sekarang hobinya baca Quran. Tadinya hobinya hasud, sekarang hobinya zikir. Tadinya hobinya jahat sama tetangga, sekarang hobinya selalu menyantuni baik kepada tetangga. Itu karena apa? Karena ngaji. Kalau nggak ngaji mah nggak dapat itu. Itulah cara supaya hati kita bersih. Penyakit hati bisa sembuh. Yang menyembuhkan Allah lewat kita ikuti aturan yang tadi. Pertama, janji kita kepada Allah dalam sholat, ya. Yang kedua, lakukan ibadah dengan kesungguhan. Yang ketiga, itu menghisap diri, ya, koreksi diri, evaluasi diri. Yang sibuk dengan aib diri sendiri. Yang keempat, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang kelima, kita berzikir dimanapun kita berada. Yang keenam, melakukan sanksi diri. Yang ketujuh, hadir terus, ngaji terus, maka penyakit hati akan hilang. Amin ya Allah ya Rabbal. Sembuh 100% insya Allah. Mudah-mudahan dua hadis kelima dan yang keenam kita bahas hari ini kita dapat mengambil manfaatnya. Insya Allah pertemuan berikutnya Al-Hadisus Sabi halaman 11. Ingatin ya, halaman 11 hadis yang ke-7. Wallahu a'lam bissawab. Bi barakati wa karamati wal majdi suratul Fatihah.